Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, bentar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sekarang mulai pelajaran bahasa Indonesia ya. Mengulang lagi dari kelas 10 tentang kelas kata. Masih ingat kelas kata? Ya, kelas kata. Kelas kata ada verba, ada adjektiva, ada adverbia, ada nomina, ada pronomina, dan numeralia. Kalau verba atau kata kerja, tentunya kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan, proses, keadaan yang bukan merupakan sifat. Kata kerja pada umumnya berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. Ciri-ciri di dalam kata kerja. Yang pertama, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya, kata kerja contohnya adalah mandi. Berarti diberi aspek waktunya. Akan mandi, sedang mandi, atau telah mandi. Itu yang disebut dengan kata kerja. Kemudian yang kedua, ada dapat diingkari dengan kata tidak. Contohnya berarti kata kerja dan tambahan kata tidak di awalnya, berarti tidak mandi gitu. Tidak tidur dan lain sebagainya yang merupakan kata kerja. Yang ketiga juga dapat diikuti oleh gabungan kata dengan plus kata benda atau kata sifat. Contohnya ditambahkan kata kerja plus kata dengan plus kata benda atau kata sifat. Dicontohkan aja, kata kerjanya adalah makan. Makan plus kata dengan plus kata benda atau kata sifat. Makan dengan cepat atau dengan lahap. Nah, itu adalah yang disebut dengan dapat diikuti oleh gabungan kata dengan plus kata benda atau kata sifat. Sini kita akan membahas tentang macam-macam verba. Macam-macam verba. Ini yang pertama ada verba dasar bebas. Verba dasar berarti tidak ada imbuhan dan lain sebagainya. Ya tadi saya makan, mandi, minum contohnya dan lain sebagainya. Kemudian ada verba turunan. Verba turunan itu terdiri atas verba afik. Kalau afik berarti apa? Kalau afiksasi berarti dia memberikan imbuhan, baik itu awalan, akhiran, sisipan, dan gabungan. Awalan berarti saya tambahkan awalan, berarti dari verba plus awalan atau akhiran. Contohnya, nyanyi, bernyanyi. Nyanyi, Dede Saro tadi ada kenapa balik lagi? Nyanyi, terus jadi bernyanyi. Tidur menjadi tiduran atau makan menjadi makanan. Nah, itulah yang disebut dengan verba turunan berafik. Kemudian yang kedua, verba bereduplikasi. Berarti pengulangan, menduplikasikan. Verba reduplikasi, diulang-ulang. Berarti verbanya diulang-ulang kembali seperti makan tambah makan, makan, makan. Kemudian atau bangun, bangun, tidur, tidur, marah, marah, dan lain sebagainya. Kemudian ada verba berproses gabungan. Kalau proses gabungan berarti dia digabungkan antara reduplikasi dengan afiksasi.
Kalau afix berarti ada awalan. Balik lagi ya. Keganggu sebentar. Tadi verba reduplikasi. Kalau reduplikasi itu berarti pengulangan. Kalau verba, sekarang yang ketiga ada verba berproses gabungan. Nah, kalau verba berproses gabungan berarti dia gabungan antara reduplikasi dengan afiksasi. Reduplikasi berarti tadi pengulangan. Kalau afiksasi berarti dia imbuhan, penambahan, baik itu di awalan, di akhiran, digabungkan atau disisipkan. Contohnya tadi kayak makan-makan. Kalau makan-makan susah ya. Bernyanyi-nyanyi. Nah, itu adalah gabungan antara awalan dan reduplikasi. Kemudian verba majemuk. Kalau verba majemuk itu gabungan dua kata atau lebih. Jadi perpaduan atau lebih. Jadi perpaduan antara dua verba. Contohnya seperti cuci, makan, campur, tangan, dan lain sebagainya. Selain verba ada verba transitif. Nah, kalau verba transitif itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Jadi contohnya seperti saya menulis surat. Berarti ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Dan ada verba intransitif. Nah, kalau ini dia kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Jadi langsung ke keterangan. Mereka atau saya menulis surat, itu kan suratnya sebagai objek. Berarti langsung saya menulis di taman. Nah, di taman ya adalah sebagai kata keterangannya. Jadi tidak ada objeknya. Seperti adik sedang mandi. Penambahan kata konjungsi sedang. Adik mandi. Adik sedang mandi. Di situ kan hanya adik sebagai subjek dan mandi sebagai predikat. Kemudian ada kata sifat. Kata sifat atau yang disebut dengan adjektiva. Adjektiva ini berarti menerangkan sebuah sifat, menerangkan sifat, kemudian keadaan watak, kemudian tabiat orang atau benda. Kata sifat umumnya berfungsi itu sebagai predikat atau objek dan penjelas subjek. Jadi sebagai penjelas subjeknya. Ciri-ciri kata sifat. Yang pertama, dapat diberi keterangan pembanding. Lebih, kurang, membandingkan, dan paling. Contohnya, Nana lebih pintar daripada Nini. Nana paling pintar di kelas 10. Contohnya, itu kan membandingkan. Dapat diberi keterangan. Jadi ada keterangan pembandingannya. Kemudian yang kedua, dapat diberi keterangan penguat. Keterangan penguat seperti sangat, amat, kemudian Belum. sudah masuk Dede Sarah, dibuka aja. Nah, Ya, Bu. oke. Mulai lagi ya. Nah, tadi ciri-ciri kata sifat dapat diberi keterangan pembanding. Lebih, kurang, dan paling. Contohnya ya tadi, paling kaya, lebih indah. Kemudian yang kedua, dapat diberi keterangan penguat. Jadi, menguatkan. Kata sifatnya apa? Kaya. Jadi, sangat kaya. Selain sangat, terlalu kaya. Jadi gitu.
Kalau pakai amat berarti amat saya, bukan si amat nama orang ya. Kemudian yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Dapat diingkari dengan kata tidak, seperti kata sifatnya apa tadi, kaya. Tambahkanlah awalnya menjadi tidak kaya, gitu. Itu yang disebut dengan ciri-ciri kata sifat. Kemudian ada macam-macam adjektiva atau kata sifat. Sama, yang pertama ada adjektiva dasar. Adjektiva dasar yaitu ya tidak diberikan afiksasi dan reduplikasi dan lain sebagainya. Seperti apa kata sifatnya? Ya cemas, ya tadi saya cemas, disiplin, cantik, anggun, itu adalah kata sifat. Kemudian ada adjektiva turunan. Adjektiva turunan ada adjektiva berafiks. Kayak indah contohnya. Kalau berafiks berarti memiliki imbuhan kan, kalau afiks ada awalan, akhiran, sisifan, dan gabungan. Berarti indah. Ditambahkanlah afiksasi. Contohnya jadi tambahkan afiksasi awalan. Jadi terindah. Sakit. Bukan sakit, sepi. Jadi kesepian. Itulah yang disebut dengan verba turunan atau yang disebut dengan adjektiva berafiks. Yang kedua, adjektiva reduplikasi. Adjektiva reduplikasi itu berarti pengulangan dari kata sifat. Seperti cantik menjadi cantik, cantik, muda menjadi muda, muda, tua menjadi tua-tua, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada adjektiva berafiks i, wi, dan ia. Akhiran i, wi, dan ia. Seperti tambahkan dunia menjadi dunia, wi, insan menjadi insan, ni, ia berarti menjadi rohaniah. Nah itu adalah adjektiva berafiks i, wi, dan ia. Ada adjektiva denumeralia. Numeralia itu adalah kata bilangan. Jadi dia bilangan ada 1, 2, dan 3. Contohnya kalau di dalam adjektiva menjadi mendua, menyeluruh, menunggal. Ada juga adjektiva eksesif. Adjektiva eksesif ini berlebih-lebihan. Jadi dia kata sifat yang dilebih-lebihkan. Kayak gagah. Oh, alangkah gagahnya, katanya gitu. Kayak kuat, jadi wih, bukan main kuatnya. Nah, itu jadi terlalu berlebihan. Ada adjektif itu namanya adjektiva eksesif. Kemudian yang ketiga ada kata keterangan atau adverbia. Adverbia, kata keterangan berarti kata yang memberikan keterangan pada verba, pada adjektiva, pada nomina, dan atau pada semua kalimat. Sama macam-macam adverbia juga ada adverbia dasar, memberikan sebuah keterangan dasar kayak amat, akan, agak, tidak, paling, saling, saja. Nah itu yang disebut dengan adverbia dasar. Ada adverbia turunan, berarti yang adverbia yang mempunyai turunan. Yang pertama ada adverbia reduplikasi. Adverbia reduplikasi itu ya berarti kalau misalnya lebih menjadi lebih, agak menjadi agak. Ada adverbia gabungan. Kalau gabungan ya dari adverbia menjadi adverbia lagi, belum dan boleh, tidak dan mungkin menjadi tidak mungkin. Ada adverbia yang berasal dari berbagai kelas. Misalnya
ada harusnya, berarti tambahkan kelas kata di sini ada afiksasi, harus tambahkan akhiran. Terus ada reduplikasinya, secepat-cepatnya. Nah itu maksudnya berbagai kelas ada sebuah gabungannya. Dan yang keempat ada kata benda. Kata benda itu berarti nomina. Nomina berarti yang mengacu kepada kata benda atau sesuatu benda, baik itu konkret maupun abstrak. Kata benda berfungsi sebagai subjek, objek, pelengkap, dan keterangan. Ada ciri-ciri kata benda. Ya sama. Kalau ciri-ciri kata benda, yang pertama dapat diingkari dengan kata bukan. Kalau tadi sebelumnya ada yang dapat diingkari dengan kata tidak. Sekarang kalau dalam kata benda atau nomina dapat diingkari dengan kata bukan. Contohnya rumah, kata bendanya. Ditambahkanlah bukan. Bukan rumah bukan ya, tetapi di awal. Bukan rumah. Contohnya seperti selain benda rumah apalagi kursi. Bukan kursi. Nah itu adalah yang disebut dengan dapat diingkari dengan kata bukan. Kemudian yang kedua, dapat diikuti dengan gabungan kata yang plus kata sifat. Maksudnya yang tambah kata sifat sebelumnya adalah kata benda. Atau sangat plus kata sifat. Berarti kata benda tambah kata yang tambah kata sifat. Kata bendanya adalah contohnya rumah. Rumah tambah yang tambah sifat. Sifatnya apa? Bagus. Berarti rumah yang bagus. Itu adalah yang disebut dapat diikuti dengan gabungan kata. Berarti digabungkan katanya. Kata benda plus kata yang plus kata sifat. Atau tambahkan selain yang ada sangat. Rumah yang bagus. Kalau sangat nggak masuk ya. Kemudian contohnya kalau yang sangat berarti buku sangat mahal. Rumah kurang cocok tapi kalau misalnya itu. Atau pengetahuan yang sangat penting. Orang yang baik. Gitu. Kemudian macam-macam nomina. Macam-macam nomina, yang pertama ada nomina bernyawa. Kalau nomina bernyawa berarti dia menunjukkan seorang. Seperti nama kita, siapa? Ya ada si Umar lah, ada si Abdullah, ada si Nona lah, ada si Noni lah, dan lain sebagainya. Tetap bisa disebut nenek atau ayah. Dan selain nama orang juga seperti menunjukkan sebuah binatang. Kayak kerbau, ayam, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada nomina tak bernyawa. Kalau nomina tak bernyawa, berarti itu menunjukkan sebuah nama-nama. Contohnya ada nama lembaga, ada hari, ada waktu. Nah itu yang disebut dengan nomina tak bernyawa. Kemudian ada nomina terbilang. Kalau nomina terbilang yang dibilangkan apa kata benda yang terbilang seperti kantor, yang terlihat orang, buku, rumah, yang terbilang itu. Kemudian ada nomina tak terbilang. Kayak udara, itu kan tak terlihat. Seperti kemanusiaan, itu tak terlihat, tapi menunjukkan sebuah kata benda. Benda, udara itu benda, tetapi kita tidak bisa menggenggamnya gitu. Hanya bisa dirasakannya.
kebersihan, dan lain sebagainya. Ada nomina konkret. Kalau konkret itu nomina, contohnya kayak cairan, nah itu udah hal yang sebuah konkret. Kemudian ada nomina ukuran, mengukur. Kalau ukuran itu mengukur, berarti kayak kalau kita mengukur kayak kilogram ya, kalau kiloan, kilo, seinci, sepucuk, segenggam, nah itu yang disebut dengan nomina ukuran. Kemudian ada nominalisasi dengan si dan sang. Misalnya kecil menjadi si kecil, si manis. Dan ada nominalisasi dengan yang, misalnya penambahan kata yang berarti di depannya. Dalam kata benda ditambahkan kata yang, gitu awalnya. Sekarang selain kata benda ada kata ganti. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau yang disebut dengan pronomina itu adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Maksudnya pronomina ini berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Berarti penggantinya kata benda. Macam-macam pronomina, ada pronomina persona. Pronomina persona itu adalah kata ganti orang. Ya, Lodi. Elon. Mulai lagi ya. Kata ganti atau pronomina. Ada macam-macam pronomina. Yang pertama ada pronomina persona, kata ganti orang. Ada pronomina berbentuk reduplikasi, berarti kalau dia, berarti dia, kita, beliau. Yang kedua berbentuk frase. Itu kalau frase itu adalah kalimat yang berbentuk dari dua kata yang menduduki satu fungsi atau jabatan. Contohnya, saya kamu sekalian, aku ini, gitu. Tapi menduduki hanya satu fungsi saja. Kemudian ada pronomina takrib. Terbatas pada pronomina persona atau orang. Misalnya, pronomina persona 1 berarti kata ganti orang pertama. Kalau kata ganti orang pertama, berarti ada yang pertama saya, aku, itu adalah orang pertama, berarti tunggal ya. Kalau misalnya jamaknya untuk kebanyakan kami dan kita. Kemudian ada pronomina persona 2 atau kata ganti orang kedua. Ada kamu, ada engkau, ada Anda, itu tunggalnya. Kalau misalnya jamaknya berarti kalian atau sekalian atau Anda sekalian. Ada pronomina persona 3, kata ganti orang ketiga, berarti dia, beliau, ia, contohnya itu. Kalau jamaknya berarti mereka. Pronomina takrib, berarti pronomina tidak menunjukkan pada orang atau benda tertentu. Misalnya, dia hanya menunjukkan kayak sesuatu, seseorang, barang.
barang siapa, siapa, apa. Tuh. Pronomina penunjuk. Yang kedua. Tadi pronomina persona, yang kedua sekarang pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk dalam bahasa Indonesia ada 3 macam. Yang pertama ada pronomina penunjuk umum. Yang kedua ada pronomina penunjuk tempat. Dan yang ketiga ada pronomina penunjuk visual. Yang pertama pronomina penunjuk umum seperti ini, itu, gitu. Dan pronomina penunjuk tempat berarti di sini, di sana, itulah contohnya. Dan kalau ikhwal itu begini loh, atau begitu loh, gitu contohnya. Ada yang ketiga pronomina penanya. Pronomina penanya adalah pronomina yang dipakai sebagai pemerekah pertanyaan. Berarti ada di 5W plus 1H. Kalau dalam bahasa Indonesia kita Ibu buat dari adik timba. Ada siapa, ada apa, ada mengapa, ada kapan, di mana, bagaimana. Dan ada penambahan berapa. Dan yang terakhir ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia itu kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya orang, binatang, atau benda. Kata bilangan macam-macamnya. Yang pertama ada numeralia utama. Terdiri atas bilangan penuh, bilangan pecahan, dan bilangan gugus. Kalau bilangan penuh tahulah berarti 1, 2, 3, puluhan, ribuan, ratusan, jutaan. Kemudian bilangan pecahan berarti 1/3, 1/4 gitu, pecahan aja. Kemudian bilangan gugus berarti ada lusinan, gross, ada kodi. Nah, itu yang disebut dengan bilangan gugus. Kemudian numeralia tingkat. Kalau numeralia tingkat itu numeralia yang menunjukkan urutan atau struktur. Mengurutkan dari atas ke bawah. Berarti kalau misalnya dalam struktur organisasi dari ketua sampai ke bidang-bidangnya, itu adalah yang disebut dengan numeralia tingkat. Kemudian ada numeralia kolektif. Numeralia kolektif itu terbentuk oleh afiksasi, berarti imbuhan. Misalnya ketiga, numeralia plus ke. Kemudian ada ratusan, berarti numeralia plus akhiran an. Dan gabungan beratus-ratus. Nah, itu berarti numeralia afiks tambah reduplikasi. Itu yang disebut dengan kelas kata. Pengulangan kelas kata ya kemarin ya. Ini sudah kita pelajari waktu kelas-kelas sebelumnya. Sudah, sampai di sini dulu. Sampai jumpa nanti lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Load.
Aku bilang ada